Jadi dari Bung Karno itu ya? Bung Karno. Untuk kita tegaskan. Saya kalau memberi kuliah di Sesko TNI, saya tanya, siapa yang bikin dui fungsi? Gak ada yang ngerti. Kacau aja. Nasution, bahkan ada yang pernah bilang Benny Murdani, ngawur saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Fadlizon Official pada kali ini mendapat kehormatan dari seorang profesor yang ahli di banyak bidang sebetulnya, yaitu Profesor Dr. Salim Said atau Salim Haji Said. Ya. Belakangan di buku ada namanya Salim Haji Said. Nah, Bang Salim ini, saya nyebutnya Bang Salim, sudah lama saya kenal beliau dari tulisan-tulisannya maupun secara langsung, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Beberapa kali ke perpustakaan ini di Fadlizon Library dari sejak awal, dari tahun 2008, 2009. Ngobrol-ngobrol kali ini kita ingin mengeksplorasi. Selamat datang Bang Salim. Nah. Ya, terima kasih diundang. Pertama saya ingin Bang Salim cerita dulu dong. Terutama bagaimana perjalanan hidup ya dari Sulawesi Selatan sampai ke Jakarta. Bang Salim ini kan usianya 80 tahun ini. Tahun ini 80. Lahir pada tanggal 10 November tahun 43. 43 ya. Ya. Hari pahlawan lah ya. Ya. Waktu itu ya tentu belum kejadian. Belum pahlawan belum waktu kejadian. Bagaimana ceritanya Bang Salim dari Sulawesi Selatan bisa sampai ke Jakarta. Jakarta dulu. Baru kemudian ke Amerika. Untuk dan belajar. Kemana-mana. Iya, iya. Begini, saya dulu kegiatan intelektual saya pertama, kalau itu bisa disebut kegiatan intelektual, saya jadi seniman. Iya. Ngerti nggak? Menulis cerita pendek, menulis puisi, ya usia-usia SMP, SMA, aneh aja, begitu. Lalu kemudian saya ingin jadi seniman. Nah, saya kan kota kelahiran saya kan Parepare. Parepare ya. Sebenarnya lahirnya tidak di kota Parepare, di Kabupaten Parepare. Desa itu namanya Amparita. Turun-temurun kami di sana. Sehingga ketika anak saya lahir di Amerika, saya beri nama Amparita. Karena orang biasanya kalau anaknya lahir di Amerika, diberi nama kota di Amerika. Saya terbalik. Iya. Jadi saya pakai nama kampung desa saya. Yang sayangnya sampai sekarang, anak saya tinggal di Amerika, kawin di Amerika, dia belum pernah lihat desa Amparita. Oh. Jadi ketika ada teman berpotret di Amparita, di depan kantor apa gitu, dia kirim kepada Rita, Rita marah. Saya mau tuntut, I'm gonna sue this. Dia pakai nama saya bilang terbalik. Kamu pakai nama Amparita, kira-kira begitu. Iya. So, saya ke Jawa tahun 5960 ke Solo. Ke Solo dulu ya. Solo, karena pengetahuan saya waktu itu bahwa Solo itu pusat kebudayaan. Iya. Ternyata itu di zaman revolusi, jadi bacaan saya terlambat. Iya. Jadi saya di Solo itu ada kegiatan kebudayaan tapi lebih maju di Jogja. Di Jogja, betul. Dan kemudian Bandung dan Jakarta. Nah, kemudian saya merasa ketika di Jakarta. Berapa lama di Solo waktu itu? SMA 3 tahun. 3 tahun di Solo. Oh. That's why I speak Javanese. I understand Javanese. Iya. Pindah ke Jakarta. Iya. Waktu itu saya ke Jakarta karena mau kerja. Orang tua saya kan tidak akan mungkin membiayai ke Jakarta. Teman-teman saya di Solo kebanyakan ke Gajah Mada karena orang tua mereka bisa membiayai. Saya pergi ke Jakarta yang akhirnya kan saya jadi wartawan. Ya, wartawan. Betul. Angkatan bersenjata bula-bula. Ya. Tadinya di samping jadi wartawan, saya kerja di toko sembako. Jual, mau bekerja membagikan beras dan minyak tanah. Ini zaman-zaman menjelang Gestapo, begitu ya. Saya masuk jadi mahasiswa psikologi. Yang kemudian tidak selesai karena kerja saya demonstrasi saja setelah Gestapo. Bikin radio gelap, pamflet gelap dan sebagainya. Di kemudian hari saya dipindahkan, saya nggak dipecat. Nggak ada zaman itu
drop out. Drop out. Tapi Fakultas Psikologi melihat saya udah 5 tahun nggak maju-maju. Pokoknya Ke FISIP. mula-mula bukan ke FISIP. Mula-mula persoalannya adalah saya ditanya, mau sekolah di mana? Pokoknya jangan pakai berhitung lah. Saya kan kacau, di SD tidak naik kelas karena berhitung. Di SMA tidak naik kelas karena aljabar. Kemudian di universitas statistik kacau lagi. Jadi saya memang tidak ada bakat matematik. Jadi masuk sosiologi. Ya. Karena saya pikir sosiologi nggak pakai matematik. Ternyata ada statistik juga. Dan saya kelimpungan. Begitu. Nah, dalam perjalanan itu ada kesadaran baru. Kesadaran bahwa bakat seni saya tidak hebat. Tidak seperti yang saya bayangkan. Saya datang ke Jawa mau jadi seniman. Oleh sebab itu, tadinya saya nggak mau menyelesaikan universitas. Oke? Karena seniman waktu itu hampir tidak ada yang sarjana. Mungkin paling Asrul Sani, itu pun sarjana kedokteran hewan, bukan sarjana sastra, begitu ya. Saya menyadari bakat seni saya kurang. Akhirnya saya kan memang kebanyakan menulis esai, kritik esai. Saya tidak lagi menulis cerita pendek, tidak apalagi novel, apalagi puisi. Nah, jadi saya mau menyelesaikan sekolah. Jadi saya menulis skripsi. Nah, itu menarik. Mau nulis skripsi apa? Iya. Saya konsultasi sejumlah orang. Harsha Bahtiar, Matulada, banyak lagi. Yuwono Sudarsono. Yuwono itu yang menasihatkan saya, Anda nulis tentang film saja. Nggak ada yang tahu soal film itu. Dan Anda punya bahan banyak. Akhirnya saya nulis skripsi mengenai film. Pak Yuwono ketika itu udah... Dia sekolah di London waktu itu. Oke, ya. Di Ambil LSI, doktor. di LSI. Saya nulislah skripsi mengenai film. Yang itu kemudian diterbitkan dan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Iya. Begitu ceritanya. Dan saya sudah mulai melupakan cita-cita jadi seniman. Lucunya, dalam keadaan seperti itu, saya diminta menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Oke. Saya 9 tahun menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Tahun berapa masih ingat, Bang? 70-an mungkin ya? No. Masih 60-an? No, sudah 80 saya kira. Oke. Saya sudah pulang dari Amerika. Oh, sudah dari Amerika. Tapi Bang Salim kan menulis itu waktu itu ya, di zaman itu, saya potong sedikit tuh. Itu lebih banyak di apa? Tentu di majalah Horizon Sastra ya. Mimbar Indonesia. Mimbar Indonesia itu tahun 61. Udah mulai nulis itu? Saya sudah mulai nulis. Kan ada siasat ya. Siasat saya nggak ngalamin lagi. Oke. Karena itu di 50-an kebanyakan ya. Oke. Kemudian tentu ada media-media lain setelah Gestapo kan lahir tuh Kompas dan lain-lain. Pedoman juga nulis di sana? Pedoman tidak, karena kemudian saya sibuk demonstrasi itu. Saya mulai nulis, saya menulis di Angkatan Bersenjata. Oh iya. Saya menjadi redaksi kebudayaan Angkatan Bersenjata dan dipercayai menulis editorial. Oh. Saya menulis editorial. Itu berarti setelah Gestapo ya? Setelah Gestapo, begitu. Oke. Jadi akhirnya saya kan sekolah ke Amerika. Nah, itu bagaimana ceritanya bisa dapat sekolah di Amerika? Nah, jadi begini, sebenarnya sudah saya tulis di salah satu buku saya itu. Pada satu hari saya ditelepon oleh kedutaan Amerika. Ada profesor dari Ohio University sedang meneliti mengenai Rhoma Irama. Iya. Dan dia baca, dia tahu bahwa saya menulis skripsi mengenai film. Dia tertarik ketemu saya. Oh, oke. Send him to my office, saya bilang. Datanglah dia. Ternyata orang ini berbahasa Indonesia dengan aksen Surabaya. Karena tesis dia tuh mengenai Surabaya. Oke. Namanya William Frederick. Iya. Kita jadi berteman. Satu kali saya bilang pada dia, kalau saya mau sekolah di Amerika bagaimana ya? Dia bilang, oh, Salim mau sekolah. Iya, saya bilang. Dia datang lagi, sering ke kantor, ke Tempo di Pasar Senen. Iya.
formulir pendaftaran. Dia rupanya dia bawa. Saya isi. Lalu I was not that serious. Sebab saya sudah pernah mencoba ke UCLA. Mau belajar film. Macam-macam dia minta. Nggak malas saya ngurus. Putus asa, udahlah. Saya sudah dokter Andes. Waktu itu udah keren loh dokter Andes. Dokter Andes. Akhirnya lalu waktu itu saya ke India. Menghadiri India International Film Festival. Ketika saya pulang, saya diberitahu, ditunggu di Ohio. Diterima. Tapi bagaimana ke Ohio? Bayar sendiri. Iya. Ada orang kedutaan Amerika yang bersimpati. Dia bilang, I'll squeeze my budget for you, so you can fly to Ohio. Saya masih ingat namanya, Linda Jewell. Linda. Jadi akhirnya saya dapat tiket, ke Amerika. Persoalannya, bayarnya hidup itu bagaimana? Pada tahun itu, ini saya kira tahun 98 apa, saya udah lupa tahunnya. Pak Habibie jadi menteri. Tahun berapa itu dia jadi menteri? Oh, jadi menteri 80-an kali ya, Bang. 98 kan Pak Harto sudah lengser. Kok dia jadi menteri tahun saya berangkat ke Amerika. Oh iya. Saya diperkenalkan sama Pak Habibie oleh Makmur Makkah. Oh, Pak Makmur Makkah. Kami ini kan orang-orang Parepare. Ya, mungkin itu sebabnya Pak Habibie bersemangat mendukung saya. Jadi walhasil saya dapat biaya untuk program master. Miskin sekali. Saya masih ingat, saya masih merokok waktu itu. Istri saya menjatah tiap hari 1 batang rokok. Kami kan baru kawin waktu itu. Saya mau berangkat kawin. Kawinnya kawin kucing lah, artinya tidak pakai pesta. Jadi saya datang 3 bulan, istri saya menyusul bersama Makmur Makkah. Iya. Kemudian saya balik ke Jakarta setelah lulus master. Saya bawa istrinya Makmur ke Amerika. Karena Makmur kan juga masuk program di Ohio University. Begitulah ceritanya. Karena nggak ada kepastian, kami menunda punya anak. Iya. Jadi saya bawa istri saya ke teaching hospital, menunda kelahiran anak. Tahun berikutnya sudah ada kepastian saya dapat program doktor dan dibiayai lagi oleh Pak Habibie. Cerita mengenai bagaimana Pak Habibie membantu saya itu ada di buku saya. Iya. Ada peranannya Parni Hadi waktu itu. Republika. Ya dia waktu itu di Hamburg. Iya, belum di Republika. Belum di Republika, ya. Jadi saya telepon Parni. Parni, saya ini dapat program doktor tapi nggak punya duit. Parni memberi semangat. Jangan ditolak, Bung, ambil. Kirim surat. Pak Habibie mau ke sini. Waktu kan dia punya rumah di Hamburg. Saya kirim surat. Langsung dijawab oleh Pak Habibie. Take it. Jadi dia membiayai program doktor saya itu. Tadinya master, doktor itu dibiayai oleh Pak Habibie. Jadi hidup saya enaklah sebagai program doktor dan kami langkah pertama punya anak. Iya. Dia punya anak. Yang bernama Amparita itu. Amparita. Begitulah. Rita. Begitulah perjalanannya. Nah, waktu pulang, saya adalah doktor pertama orang Indonesia dan sampai sekarang yang menulis tesis doktor mengenai peranan politik TNI. Ya. Oke. Saya kembali ke Tempo. Tapi setahun kemudian, ada 2 tahun kemudian, saya keluar dari Tempo, menjual saham, dan saya beli rumah di Cipinang. Jadi kalau Anda lihat rumah saya di Cipinang itu, Komplek PWI. Komplek PWI itu uang pembelian pertama itu dari jual saham. Jadi waktu itu Bang Salim punya saham di Tempo ya? Oh iya, saya kan pendiri Tempo. Pendiri, tahun 71 kalau nggak salah ya? Iya, saya pendiri. Iya. Saya masih naik skuter keliling mencari surat izin buat Tempo waktu itu. Iya. Saya punya saham. Nah, sekarang rumah itu menjadi 3 tingkat. Iya. Tingkat terakhir itu dibiayai oleh gaji saya sebagai duta besar.
Iya, Kemudian kan saya jadi duta Jadi besar. duta besar di Ceko. Di Ceko diangkat oleh Pak Pak SBY. SBY. Gitu ceritanya. So itulah kira-kira garis besar perjalanan hidup saya itu. Ya, jadi minatnya Bang Salim ini luar biasa dari seni, budaya, film ya, termasuk film di dalamnya, juga militer. Ya, Nah, kenapa kok dari seni bisa sampai tertarik mengamati atau menjadi penulis intelektual yang mendalami militer Indonesia? ya begini. Menjelang Gestapo, kan koran-koran yang bukan kiri itu kan dikuasai oleh komunis. Ya, Wartawan-wartawan yang tidak komunis itu tersingkir. Saya masih ingat betul, Anda tentu mungkin ingat, Antara itu direbut oleh kiri Ya. dengan dukungan Bung Karno. iya, Ya, jadi Abdul Hakim, bapaknya Capi Hakim, Marskal, Rahmat Nasution, bapaknya Abang Buyung, Dan disingkirkan semua. Yang masuk adalah Jawoto. iya, Tapi Jawoto gak lama di antara, karena dia dikirim ke Beijing jadi duta besar. iya, iya, iya. Nggak lama kemudian terjadi Gestapo, Jawoto lari. Dia lari dan kemudian meninggal di Paris. Jadi nggak pernah pulang ke Indonesia. Nah, koran-koran juga begitu. Nggak berani orang mempekerjakan wartawan-wartawan yang tadinya punya koran di Bredel. Cari orang baru. Iya, iya. Oleh Wiratmo Sukito almarhum, saya diperkenalkan kepada Brigjen Sugandi. Dia perlu tenaga kan? Iya, iya. Masuklah saya dalam koran-koran atau penerbitan tentara melawan PKI. Oke. Nah, di situ saya belajar banyak mengenai militer, secara politik, dan saya mengalami kan Gestapo segala macam. Di salah satu buku saya Anda akan baca bagaimana saya termasuk wartawan pertama yang masuk di Kostrad 1 Oktober menjelang tengah hari. Saya melihat Pak Nas sorenya masuk di Kostrad, Ya. terpincang-pincang. Saya melihat Saroedi masuk di Kostrad dan saya ikut dalam operasi RPKAD menduduki RRI. RRI. Oke. Jadi artinya saya banyak bergaul dengan mereka Iya. dan banyak tahulah mengenai tentara. Dan kemudian ketika saya sekolah di Amerika, mendapat kesempatan belajar doktor, saya berniat menulis mengenai soal tentara itu. Nggak ada orang menulis mengenai itu. Nggak ada orang Indonesia. Ada 2 orang asing, Harold Crouch ya. dan siapa sih namanya satu lagi, orang Jerman yang jadi warga negara Australia, Zunhausen. Zunhausen. Jadi orang Indonesia pertama yang menulis program doktor mengenai tentara Indonesia itu saya. Begitulah ceritanya. Iya, iya. Begitulah riwayatnya. Ketika saya pulang, mula-mula saya nggak dimanfaatkan apa-apa. Sampai ketika Faisal Tanjung menjadi Panglima. Iya. Nah, Saya ingat tuh. Anwar Nasution bilang sama Faisal, Sal, kau manfaatkan itu Salim Said. Dia itu orang Indonesia yang ahli soal tentara. Satu kali saya ketemu Faisal, dia bilang pada saya, Pak Said, dia manggil saya Pak Said. Pak Said ngajar ya? Iyalah Pak. Mulailah saya ngajar tahun 2004 saya kira itu. 90-an kali Bang. 94 mungkin. No. Atau saya udah lupa, Iya, pokoknya 4 akhirnya. Iya, iya. Saya ngajar di Sesko TNI, namanya Seskogap waktu itu. Iya. Oke, kolonel-kolonel. Karena kan Pak Faisal Tanjung jadi panglima kan di 90-an itu kan. Ya. Pokoknya dialah yang mengundang saya, ngajar di situ, lalu kemudian saya ngajar di Lemhanas, saya ngajar di Sesko Angkatan Laut. Kemudian Sesko Angkatan Udara. Oke. Jadi banyak murid-murid saya jadi kepala staf angkatan, jadi panglima dan sebagainya. Saya tidak pernah kenal karena di kelas itu kan banyak orangnya. Dan tentara itu kalau sudah pakai pakaiannya kan nggak bisa dikenalin bedanya. Betul. Kecuali satu kali mereka ngomong satu acara apa gitu, Gatot Nurmantio tuh bilang, Bapak kan guru saya. Lo di mana Pak? Saya dulu murid Bapak di Sesko TNI.
Muldoko juga bilang, saya dulu kan muridnya Pak Salim. Iya. Ya, seneng aja. Iya. Padahal banyak sekali, termasuk Bagio murid saya di Lemanas. Iya. Kepala Staf Angkatan Laut namanya Ken siapa itu? Itu Ken Sondak ya bukan? Ken Sondak itu murid saya di Lemanas. Saya kan teratur dulu mengajar Lemanas, sekarang nggak lagi. Mungkin karena saya udah tua juga, begitu. Begitulah ceritanya. Dan saya kan memperdalam pengetahuan saya mengenai militer Indonesia dan comparative study dengan negara-negara Timur Tengah yang banyak militernya dan di Latin Amerika. Iya. Begitu. Dan saya kan karena banyak murid saya itu jenderal, saya dekat dengan mereka dan mungkin karena mereka percaya pada saya, karena saya bukan orang politik, mereka cerita pada saya banyak cerita. Iya. Jadi yang Ketemu banyak saya tulis ya? itu dari mereka. Soal-soal internal tentara. Karena tentara itu kan sebenarnya tidak pernah kompak. Selama Orde Baru, mereka bertahan tidak macam-macam sampai saat-saat terakhir Soeharto, karena Soeharto berkuasa. Jadi, apa yang terjadi di antara mereka tidak terbuka keluar. Iya. Selalu ceritanya kan ABRI kompak. Lama-lama saya tahu kalau ada kata ABRI kompak, itu artinya tidak kompak. Ada yang tidak kompak. Ada yang tidak kompak, dan saya tahu cerita itu. Kita pernah dulu kalau nggak salah tahun 94 atau 95 diundang oleh Kolonel Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Danrem. Masih ingat nggak itu Bang Salim? Di Jogja. Di Jogja. Kan pembicaranya Bang Salim, Pak Amir Santoso, dan saya itu. Oh iya. Itu di depan tokoh-tokoh Jogja, Iya. Pak SBY sebagai Danrem Jogja. Kemudian ada Yusuf Kartanegara sebagai Pangdam. Iya. Hadirlah di situ Pak Amri Yahya, Bagong Kusudiarjo, Profesor Damarjati Supanjar, Profesor Rahmat Pradopo, banyak sekali itu. Iya. Pada waktu itu, saya ingat karena itu termasuk yang saya menjadi pembicara, saya agak gentar. Saya masih muda lah waktu itu, 23 tahun, masih mahasiswa gitu. Iya. Tapi kita kan ada di CPDS dulu, Center for Policy and Development Studies. Iya. Di Jalan Suwiryo. Iya, betul. Nah, dan Bang Salim kan sering juga diundang di sana sebagai expert yang tempat dialog antara sipil militer. Betul, waktu itu penting sekali. Peran militer yang begitu kuat sejak tahun 66 lah ya, anggap atau 65 ke zaman reformasi. Memang kan sebenarnya sudah ada upaya untuk semacam dialog sipil militer dan ingin juga dui fungsi ketika itu semacam direvisi kah atau di apa. Itu apakah kalau menurut Bang Salim langkah-langkah ketika itu Pak Harto terutama terlambat di dalam upaya demokratisasi? Begini, pertama harus kita lihat sejarahnya. Dui fungsi itu sebenarnya cetusan Bung Karno, bukan Nasution. Nah, orang mengacaukan antara jalan tengah dengan dui fungsi. Ketika Dewan Nasional dibentuk, tahun 50 berapa itu, Bung Karno memasukkan tentara di situ. Sejak itu tentara menjadi kekuatan sosial politik legal, yang kemudian diberi nama dui fungsi. Jadi dari Bung Karno itu ya, Bung Karno. untuk kita tegaskan. Saya kalau memberi kuliah di Sesko TNI, saya tanya, siapa yang bikin dui fungsi? Gak ada yang ngerti. Kacau aja. Nasution, bahkan ada yang pernah bilang Benny Murdani, ngawur saya bilang. Itu Bung Karno, saya jelaskan ceritanya. Jadi yang membawa tentara menjadi kekuatan politik legal, kalau tentara memainkan peranan politik, dari zaman Sudirman. Iya dong. Tapi tidak legal. Yang legal itu apa yang kemudian diberi nama dui fungsi. Nah, lama-kelamaan tentara mulai sadar bahwa dui fungsi itu dipakai oleh Soeharto untuk kekuasaannya. Tapi mereka nggak berani ngomong. Mereka terbagi dua. Ada yang mempertahankan dui fungsi, yang penting singkirkan Soeharto, dan mereka yang berkuasa.
Ada juga yang lebih sadar bahwa dui fungsi doesn't function. Nggak benar itu dui fungsi. Nah, orang seperti SBY itu mulai berpikir seperti itu. Gitu ya. Perlahan-lahan dia nggak berani cepat-cepat karena dia pernah ditegur oleh seorang senior gitu. Kamu ya yang namanya SBY mau nama SBY belum dipakai, Bambang yang mau menghapuskan dui fungsi. Itu nggak ada itu. TNI harus dui fungsi terus, kira-kira seperti itu. Tapi lama kelamaan pergaulannya dia, perkembangan dia, akhirnya dia menjadi salah satu arsitek dihapuskannya dui fungsi lewat rapat pimpinan ABRI tahun 2000. Iya. Ya. Itu peranannya SBY besar di situ. Iya. Reformasi TNI lah itu. Reformasi TNI peranannya besar waktu itu. Tapi dia kan harus hati-hati. Iya. Dan ini juga menurut saya harus diakui menjadi bagian penting dalam transisi menuju demokrasi. Iya, iya. Yang saya kira kalau kita bandingkan dengan misalnya di Myanmar, kan gagal gitu ya. Gagal. Sekarang diambil alih lagi oleh tentara menjadi junta militer. Yang tadinya sudah Aung San Suu Kyi dan partai-partai diambil alih lagi oleh tentara. Saya pernah ketemu Kofi Annan, mantan sekjen PBB, 3 bulan sebelum meninggal. Dia bilang kesalahan militer Myanmar itu tidak belajar kepada militer Indonesia. Iya, iya. Karena harusnya dia belajar pada militer Indonesia, ada transisi. Memang kan diberikan waktu. Iya. Fraksi ABRI masih waktu itu setelah pemilu 99 masih diberi waktu 5 tahun. Iya, iya. Tanpa dipilih. Tapi setelah itu selesai. Iya. Jadi ABRI tidak ikut lagi di dalam politik sipil gitu. Iya. Jadi Bang Salim juga melihat bahwa reformasi itu berhasil gitu ya. Oh iya, iya. Yang saya cemaskan sekarang bukan tentara. Yang saya cemaskan politisi sipil. Iya. Itu yang saya cemaskan. Karena itu kalau saya ditanya, saya masih ingat awal-awal reformasi saya sering diundang ke MPR waktu itu. Bicarakan soal peranan tentara dalam politik. Saya terkejut bahwa tidak ada pengetahuan di kalangan sipil, elected civilian, mengenai keterlibatan tentara di dalam politik. Jadi saya menjadi narasumber. Saya bersama dengan Pak, suka diundang bersama ke MPR itu, Agus Wijoyo, dan siapa lagi, ada beberapa jenderal-jenderal. Salah satu pertanyaan, setelah dui fungsi ditinggalkan, apakah tentara akan kembali berkuasa? Jawaban saya, tergantung Anda, politisi. Kalau Anda tidak bisa kelola negeri ini dengan baik, rakyat akan milih tentara. Sebab mereka dengan segala kekurangannya, mereka melihat selama Orde Baru, negeri ini lebih tertib daripada sekarang ini secara politik. Nah, itu ketakutan itu masih ada pada saya. Tapi saya tidak punya ketakutan bahwa tentara akan mengambil alih kekuasaan. Kenapa? Historically, dulu bisa Soeharto berkuasa, selain karena Gestapo itu, juga tentara itu untuk waktu yang lama melihat dirinya sebagai kekuatan politik. Ketika Yani CS dibunuh, maka yang dibunuh itu pimpinan kekuatan politik. Begitu. Nah, sekarang semangat itu tidak ada. Kecuali kalau sipil gak beres, maka tentara akan menghidupkan memori lama bahwa mereka adalah kekuatan mempertahankan republik. Itu yang saya takutkan. Jadi kalau kekuatan sipil bisa bekerja dengan baik, insya Allah tidak akan ada intervensi militer. Begitu kira-kira. Bang Salim sempat bertemu dengan banyak tokoh itu ya, karena pengalaman-pengalaman di masa lalu sebagai wartawan dan lain-lain. Bagaimana misalnya menggambarkan sosok kayak Pak Nas itu seperti apa, Yani itu seperti apa, yang dulu-dulu lah ya. Ya, begini. Atau ketemu Sarwo Edi atau yang lebih senior lagi, Benny Murdani. Benny Murdani, saya salah satu orang yang menginterview dia. Artinya wartawan ya. Okay. Generasi 45.
itu tidak percaya kepada kekuatan sipil. Ini generasi 45 kan ada sipil, ada yang Bukan, Laskar yang juga. militer. ya, Yang laskar sudah tidak ada kan tahun 50-an. ya, Benny pernah bilang, kan sipil sudah diberi kesempatan, mereka gagal. Benar juga yang dia katakan. Nah, keadaan berubah di kalangan tentara ketika Jenderal Sumitro ini yang saya ingin menulis mengenai itu. Jenderal Sumitro yang Pangkop Kamtip, Kapten, yang badannya subur itu. Malari. Ya. Dialah yang pertama ngomong mengenai pemerintahan sipil. Dia capek menghadapi Orde Baru. Dia kan korban. Iya. Dia jenderal bintang 4 pensiunan muda. Dan dia mencoba mendorong jenderal-jenderal muda, apakah Benny, apakah Rudini, apa siapa, untuk tampil. Mereka nggak berani. Yang berani Sumitro. Jadi sebenarnya yang provoking tentara untuk akhirnya reformasi, menghapuskan dui fungsi itu, tanpa secara tidak langsung adalah peranan Sumitro. Dia capek bagaimana dia dengan gampang dipermainkan oleh Soeharto, diadu dengan Ali Murtopo, dan yang menang adalah Soeharto, bukan Ali Murtopo. Ali Murtopo merasa menang selama lari. Iya, selama dari tahun 74 nih. Ya, tapi sebenarnya yang menang itu Pak Harto. Mitro keluar, mau dijadikan dubes, dia menolak, berhenti, pensiunan muda. Ali Murtopo perlahan-lahan digerogoti, CSIS menjadi tidak penting, dan akhirnya meninggal secara terakhir. Ali Murtopo itu. Jadi yang menang adalah Pak Harto. Harto. Nah, pikiran-pikiran Sumitro ini diam-diam menyebar di kalangan perwira senior. Sedemikian rupa, salah satu tokoh di antara mereka adalah bekas kepala kepala staf Sospol ABRI, namanya Sudiono Hartas. Ya, S. Hartas ya. Ya. Harsudiono Hartas. Harsudiono Hartas. Dia kan tadinya kan dianggap orangnya Benny. Iya. Nah, Soeharto kan membersihkan orang-orang itu. Jadi tadinya dia itu diproyeksikan jadi Mendagri. Tahunnya terakhir dia disingkirkan menjadi anggota DPA. Dalam kedudukan sebagai ketua anggota DPA, saya interview beliau. Yang paling saya ingat dan saya tulis di buku dari interview itu, dia tanya sama saya, Pak Salim tahu nggak siapa yang merusak ABRI? Saya kan nggak berani ngomong. Saya menunggu, dia jawab sendiri. Dia lihat potret Pak Harto, dia bilang, Soeharto. Sudah jelas itu. Iya, iya. Jadi generasi 45 ini kan sambungan 45. Pak Hartas itu kan angkatan mahasiswa atau lulusan pertama Akademi Militer. Dia bersama Edi Sudrajat dan sebagainya. Semua orang ini akhirnya sadar bahwa mereka dipermainkan oleh Soeharto. Dan orang-orang inilah yang berpengaruh di kalangan perwira-perwira senior TNI yang memainkan peranan sampai kepada SBY yang menjadi salah satu arsitek reformasi TNI. Kira-kira seperti itu. Kalau Pak Nas gimana? Pak Nas itu agak sedih. Jadi dia kan tokoh 17 Oktober. Betul. Dan itu dengan gampang disingkirkan oleh Soekarno. Iya. Dalam perjalanan hidupnya, dia akan membuat partai. Partai itu namanya IPKI. IPKI. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Oke. Itu kan menarik. Iya. Bukan partai. Jadi perhatikan kemudian, Golkar bukan partai. Ya kan? Iya. Itu sebenarnya Nasution sudah mempelopori itu. Tapi kemudian mengutip ucapannya Herbert Feith, ahli Indonesia dari mana? Australia, Herbert Feith. Di kemudian hari ketika kampanye pemilu 55, kan Nasution ikut kampanye. Kata Herbert Feith, nggak bisa dibedakan lagi pikiran Soekarno dengan Nasution. Jadi perjalanan ABRI
TNI, kemudian kan Nasution diangkat lagi tahun 55. Iya. Tadinya dia KSAD diberhentikan atau berhenti tahun setelah 17 Oktober. Iya. Diangkat kembali oleh Soekarno menjadi Kepala Staf Angkatan Darat tahun 55. Sejak itu dia sudah menjadi, kalau mau dipakai istilah yang provokatif, jadi Soekarnois. Iya. Jadi Nasution, karena dia nggak berani menghadapi Soekarno. Soekarno kan luar biasa besarnya waktu itu. Nasution nggak berani menghadapi. Dia sudah lihat 17 Oktober berantakan. Iya. Nah, 17 Oktober itu sebenarnya siapa di belakangnya? ya beramai-ramai. Ya ada Gatot, ada Kawilarang, ada siapa. Tapi primus inter paresnya itu kan Nasution. Dia KSAD waktu itu. Iya. Karena itu tidak berhasil, ya. Nasution kemudian, karena dia punya, jadi Nasution ini gagasannya kan kembali ke Undang-Undang Dasar, mempertahankan Undang-Undang Dasar. Itu sebabnya dia sebenarnya mendukung Soekarno. Karena waktu dekrit Waktu dekrit. 5 Juli ya. Tragisnya itu saya bilang, tragisnya setahun setelah dekrit itu, atau 2 tahun, Soekarno menyingkirkan dia. Mau menyingkirkan dia. Jadi tahun 60 kan ada kabinet Soekarno. Iya. Itu dia bujuk Nasution berhenti jadi KSAD dan jadi Menteri Pertahanan. Tapi para senior Angkatan Darat waktu itu melarang Nasution meletakkan jabatan. Saya kira termasuk di situ Sarbini, Basuki Rahmat, senior-senior. Kan waktu itu jenderal belum banyak, pada umumnya kolonel. Soeharto juga masih kolonel. Itu akhirnya Nasution berani menolak berhenti jadi KSAD. Baru tahun 62 Soekarno punya taktik ngangkat Yani jadi KSAD, Panglima Angkatan Darat. Dan Nasution jadi Menteri Pertahanan yang tidak ada garis komando. Jadi Nasution sejak Revolusi 45 sampai naiknya Yani itu dia punya garis komando. Sejak itu nggak ada lagi. Begitu. Nah, terakhir sebenarnya perjalanan hidup Nasution itu. Iya. Begitulah. Gimana? Tapi di ujung kan Pak Nas ya lolos dari upaya pembunuhan oleh komunis itu. Kemudian di masa Orde Baru Pak Nas termasuk juga elemen yang kritis ya. Iya. Dia kritis. Petisi 50. Dia kritis kepada Soeharto. Iya. Oke. Tapi kan masalah dengan Soekarno sudah selesai. Dia sudah dihabisi oleh Soekarno. Jadi Soeharto sisa melihat Nasution ini nggak punya kekuasaan apa-apa. Gitu. Saya pernah ke Rusia tahun 96. Saya agak terhenyak juga dengan pertanyaan dari salah seorang peserta diskusi dengan komunitas yang orang Rusia. Saya lupa namanya, apakah Sakharov atau siapa. Dia mengatakan, pertanyaannya, kenapa waktu itu yang jadi presiden bukan Nasution, tapi Soeharto? Nasution sadar betul dia bukan orang Jawa. Dia sadar betul. Orang-orang yang dekat dengan Nasution, saya interview, dia tahu betul. Itu juga sebabnya ketika Gestapo, dia kan jenderal, bintang 4, atasannya Soeharto kan. Iya. Sebenarnya dia dibujuk untuk ngambil alih kekuasaan, dia nggak berani. Ya. Jadi Nasution menyadari betul faktor Jawa itu penting di dalam memimpin Indonesia. Iya. Gitu kira-kira. Wah, menarik ya Bang Salim. Kalau kita ngobrolin tentang sejarah militer ini nggak akan habis-habisnya.